Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Adi Saifani, nomor RP 20352411033 dari TRP BSA. Sini saya akan menjelaskan mengenai menginputkan respon spektrum perhitungan di Excel dan di SAP 2000. Yang pertama, kita membutuhkan data boring. Saya sudah menyiapkan data boring di Kamus Manyar pada saat praktikum semester 2, yaitu seperti ini. Ini adalah datanya. Terus kemudian saya membuat tabel lagi untuk menyederhanakan dari pembacaan data tersebut, yaitu ada depth, ada NSPT, ada D, atau ini adalah selisih kedalaman antara depth dan juga ada D per N. Nah, terus selanjutnya setelah mendapatkan data seperti ini, kita menjumlahkan dulu D-nya, ketemu hasil 42,5. Nah, lalu kita menjumlahkan D per N. Hasilnya 6,4592. Lalu untuk menghitung N, seperti pada SNI di sini, pada SNI 1726 tahun 2019, N sama dengan sigma D dibagi sigma D per N. Nah, jadi ini sudah saya hitung, sigma D buat 2,5 dibagi dengan sigma D per N 6,4592, ketemu hasil 2,57976. Ini. Nah, lalu kita mencari jenis tanahnya. Bisa dilihat pada SNI. Sebentar. Nah, ini dia. Jika N itu kurang dari 15, maka kelas situsnya adalah SE atau tanah lunak. NN saya adalah 6,57 sehingga masuk ke kategori tanah SE atau tanah lunak. Selanjutnya kita mencari SS dan S1. Caranya yaitu sebentar. Oh iya, caranya kita itu melihat peta yang ada di SNI ini. Nah, ini dia. Ini adalah untuk menentukan dari SS. Nah, kalau misal data boring saya adalah data boring Kampus Manyar ITS, kira-kira lokasinya ada di Surabaya, di sini. Kalau bisa dilihat itu tanahnya kemungkinan berwarna merah. Kemungkinan tanahnya berwarna merah di sini ya. Sinian, mungkin warnanya bertanya merah. Itu nilai SS-nya itu kisaran 0,9 sampai 1 G. Saya mengambil yang terburuk yaitu 1. Lalu untuk S1-nya bisa dilihat di bawahnya. Surabaya itu berada di warna krem. Nilainya yaitu ini tanah ini. Nilainya yaitu 0,3 sampai 0,4 G. Saya mengambil yang terburuk 0,4. Lalu selanjutnya itu menentukan FA. FA itu kita melihat di SNI lagi rumusnya. Nah, ini tadi udah ketemu. Ini untuk menentukan FA didapat dari nilai SS. SS saya tadi adalah 1 dan jenis tanahnya adalah tanah lunak atau SE.
kemudian didapatkan FA-nya yaitu 1,1 dan FV-nya itu dapat dari S1, nilai 1 saya adalah 0,4, jenis tanahnya itu SE, didapatkan nilai 2,4. Nah, lalu selanjutnya yaitu menghitung SMS. Caranya sesuai yang di SNI yaitu Caranya yaitu SMS ini FA dikali SS ketemu hasil 1,1 ya 1,1, lalu SM1-nya yaitu FV dikali S1 ketemu hasil 0,96. Jika sudah ketemu, kita selanjutnya mencari SDS. SDS itu rumusnya 2/3 dari SMS. 2/3 dikali SMS. Seperti pada SNI ini. 2/3 dikali SMS. Ketemunya 0,733. SD1 itu juga 2/3 dikali SM1. Ketemunya itu 0,64 seperti pada SNI ini. Oke, lanjut. Terus kita menentukan T0 dulu. T0 ini kita lihat pada grafik dulu ya. Kita lihat SNI dulu. Nah, ini pada spektrum Western Design untuk periode yang lebih kecil dari T0. Oh, ini sorry. T0 ini rumusnya. 0,2 dikali SD1 dibagi SDS. Ini coba dilihat. Ditemukan hasil 0,2. Untuk TS sendiri itu SD1 dibagi SDS. Ketemu 1 dan TL itu peta transisi periode panjang ditunjuk pada gambar 3 yang tinggalnya diambil dari ini. TL itu melihat peta lagi yang pada peta TL. Nah, ini Surabaya itu kebetulan ada di zona hijau, paling hijau, maka TL-nya adalah 20 detik. Ini. Jika sudah ketemu semua ininya, lalu kita selanjutnya yaitu membuat diagramnya. Yang pertama kita perlu membagi beberapa zona periode, ada T0, ada TS, sampai TL, dan sampai seterusnya. Kita perlu menghitung yang di bagian sebelum T0. Nah, untuk di bagian sebelum T0, kurang dari T0 itu rumusnya itu SDS dikali dalam kurung 0,4 ditambah 0,6 dikali T dibagi T0. Sini saya sudah menghitung dalam bentuk tabel untuk perhitungan pada grafiknya. Untuk pada sumbu, jadi sumbu X adalah T ini dan sumbu Y adalah SA. Pada T0 didapat SA atau sumbu Y atau ya SA itu sesuai dengan rumus itu seperti itu 0,2933. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke 0,2. SB 0,2 itu sama dengan nilai T0 seperti yang dilihat itu nilai T0 adalah 0,2. Rumusnya yaitu ini SD1 dibagi dengan T, yaitu SD1 dibagi dengan T-nya yaitu 0,2, temukan hasil 0,733. Selanjutnya pertama menghitung T0 dulu ya. Menghitung T0 dulu sampai dengan TS. Nah, T0-nya ini itu seperti yang pada SNI itu untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desain SA sama dengan SDS-nya. Jadi untuk T0 sampai dengan TS ini dua ini itu sama dengan SDS-nya yaitu 0,733. Nah, lalu untuk yang lebih dari TS, nah ini yang lebih dari TS itu menggunakan rumus ini SD1 per T per periode.
Nah, itu saya ambil kelipatan, saya ambil selisihnya yaitu 0,5, jadi dari 1 ke 0,5 ke 2 dan seterusnya sampai ke 20 menggunakan rumus yang sama SD1 dibagi dengan T-nya, ketemu sekian, lalu pada titik TL-nya adalah 20. Nah, setelah 20, itu saya juga sama mengambil kelipatan 0,5 lagi untuk TL ke lebih dari TL, itu rumusnya SD1 dikali TL dibagi T kuadrat. Ini dia datanya. Lalu semua data ini saya inputkan ke dalam diagram Excel, seperti dilihat ini, seperti ini datanya. Nah, lalu setelah mengetahui diagram ini pada Excel, kita perlu menginputkan data ini ke SAP 2000 untuk dilakukan pembebanan. Kita langsung saja ke SAP-nya ini. Yang pertama kita define, lalu function response spectrum. Ini saya sudah bikin kampus Manyar ITS, modify. Nah, di sini kita perlu menginputkan SS-nya, S1 dan periodenya. Sesuai pada data Excel, SS-nya adalah 1, S1-nya adalah 0,4, dan long periodnya atau TL-nya itu 20. Seperti itu, dan site class-nya kita perlu menentukan yaitu atau tanah lunak yang sebelumnya kita sudah tentukan, tanah lunak. Lalu untuk FA dan FV-nya juga kita sudah tentukan. FA-nya 1,1, FV-nya 2,4, tinggal memasukkan. Lalu ini sudah jadi, ini kurang lebih data di SAP 2000 seperti ini. SDS-nya juga sudah sesuai dengan yang di Excel, 0,7 GB dan 0,64. Ini 0,7 GB dan 0,64. Lalu oke. Lalu kita tinggal menginputkan respons spektrum ini kepada struktur kita. Caranya yaitu ke define, lalu load cache, lalu kita di sini menambahkan seperti yang sudah saya tambahkan ini, ada spektrum X manyar dan spektrum Y manyar. Di spektrum X manyar kita itu membuat yang pertama load cache type-nya itu respons spektrum, lalu fungsinya kita inputkan ke kampus manyar sesuai dengan respons spektrum yang kita bikin. Lalu untuk find faktornya yaitu menggunakan rumus Q dikali G per R, di mana Q adalah kecepatan gravitasi sesuai dengan SNI, nilainya adalah 9,81. Ini kita bisa lihat pada sini, pada load patterns, lalu ini. Sorry, di function spectrum. Mungkin dari I dan R-nya itu kehapus, jadi saya akan langsung mempraktekkan membuat cara mengetahui I dan R lewat sini. Caranya ini dengan load patterns. Kalau kita misal masukkan earthquake manyar, lalu type-nya adalah quake, peraturannya menggunakan ICE 716, lalu kita add new load pattern dan modify. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan SS-nya lebih dahulu. SS-nya adalah 1, S1-nya adalah 0,4, T-nya 20, site kelasnya adalah FA-nya adalah 1,1,
FV-nya adalah 2,4. Di sini langsung otomatis SDS-nya sesuai 0,733, SD1-nya lebih rendah 0,23, tapi tidak masalah. Nah, di sini kita bisa melihat nilai R kita adalah 8 di sini, dan I kita adalah 1. Lalu kita tinggal masukkan rumus I dikali G atau 9,81 dikali R. Ketemu hasil 1,22625. Lalu kita masukkan itu ke dalam broadcast kita, spektrum broadcast kita, dimasukkan ke scale factor kita di sini. Nah, itu untuk yang spektrum X. Yang Y juga sama, hanya saja load name-nya kita ganti dengan U2. Seperti itu. Nah, setelah semuanya terinput, maka sudahlah asal spektrum kita masuk ke dalam struktur kita. Kurang lebih seperti itu cara membuat reference spektrum baik manual maupun lewat SAP 2000. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.